Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai, anak-anakku, siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Selamat datang menjadi keluarga besar SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat bisa bekerja sama untuk dapat memajukan sekolah kita, yaitu SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan MPLS SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan sholawat serta salam marilah kita aturkan dan curahkan kepada beliau, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikut yang selalu setia ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan secara singkat materi tentang kemuhammadiyahan. Apa sih kemuhammadiyahan itu? Kemuhammadiyahan adalah segala sesuatu yang mempelajari tentang Muhammadiyah, seluk-beluk Muhammadiyah, dari sejak berdiri, sejarah berdiri, sampai perjalanannya, perkembangan Muhammadiyah sampai pada era saat ini. Anak-anakku yang saya cintai, mungkin perlu saya ulang kembali sejarah berdirinya Muhammadiyah secara singkat. Bahwasanya Muhammadiyah berdiri itu di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa begitu pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia, yang mana pada saat itu pendidikan ataupun sekolah hanya dikhususkan pada mereka-mereka yang memiliki materi yang tinggi atau memiliki kekayaan yang tinggi, ataupun anak-anak pejabat di masa itu. Sehingga ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat banyak anak-anak Indonesia, anak-anak pribumi yang tidak dapat melaksanakan kegiatan sekolah, maka beliau mengajak anak-anak tersebut untuk mendapatkan bimbingan dari beliau, berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk menjalani kehidupan di masa depan. Nah, sehingga pada saatnya ketika itu beliau bertemu dengan sahabatnya, sama-sama pengajar di Budi Utomo, yaitu Raden Mas Sosro Sugondo. Kemudian beliau diarahkan untuk dapat membuat sebuah perkumpulan ataupun organisasi. Kemudian berdirilah Muhammadiyah. Dan wadah yang pertama dijadikan perjuangan Muhammadiyah adalah dalam pendidikan, yang mana pendidikan Muhammadiyah alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang dan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang ataupun mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang juga merasakan pendidikan di Muhammadiyah di Indonesia. Itu sejarah sedikit tentang berdirinya Muhammadiyah.
Kemudian tentang materi daripada pendidikan kemuhammadiyahan sendiri, itu adalah segala sesuatu yang mencakup semua seluk-beluk tentang Muhammadiyah. Dan di sini apa sih kemuhammadiyahan itu? Kalau dibilang kemuhammadiyahan itulah pendidikan kemuhammadiyahan, maka pendidikan kemuhammadiyahan adalah pendidikan yang wajib ataupun sesuatu yang berbentuk mata pelajaran yang wajib yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan itu menjadi hal yang wajib dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Jadi kemuhammadiyahan itu mata pelajaran wajib, sehingga anak-anakku semuanya harus tahu bahwasanya nanti ketika kalian berada di sekolah Muhammadiyah, bagi SMK kemudian melanjutkan ke perguruan Muhammadiyah ataupun perguruan tinggi Muhammadiyah, pasti akan menemui pendidikan kemuhammadiyahan. Dan dari sisi historis, dari sisi struktural, itu kalian pasti akan bertemu dengan kemuhammadiyahan lagi. Maka dari itu, pertama kali yang perlu kalian ketahui adalah sejarah berdirinya Muhammadiyah, itu wajib. Baik, nah Muhammadiyah itu punya ciri khas ataupun ciri khusus di dalam sekolah. Walaupun sekolah ataupun perguruan Muhammadiyah itu di bawah Dinas Pendidikan Nasional, tidak mengikuti kantor Kementerian Agama, tapi Muhammadiyah memiliki mata pelajaran yang merupakan ciri khusus daripada perguruan Muhammadiyah, yang itu hampir sama dengan madrasah-madrasah yang dikelola oleh kantor Kementerian Agama. Salah satu dari ciri khusus tersebut adalah pendidikan kemuhammadiyahan yang nantinya akan kalian jumpai. Di mana ciri khusus daripada pendidikan yang ada di pendidikan Muhammadiyah, yang ada di perguruan Muhammadiyah, satu, ada ibadah atau fikih ibadah atau ibadah muamalah, fikih ibadah. Kemudian ada akidah akhlak, ada sejarah yang dinamai dengan istilah tarikh. Kita akan tunggu tarikh. Kemudian ada kemuhammadiyahan, ada bahasa Arab, ada Al-Quran hadis. Itu adalah mata pelajaran yang khusus diajarkan di perguruan Muhammadiyah. Salah satunya adalah pendidikan kemuhammadiyahan. Di dalam pendidikan kemuhammadiyahan, di situ nanti kalian akan disajikan macam-macam hal yang berkaitan dengan Muhammadiyah, sejarah dan perkembangan Muhammadiyah dari sejak berdiri sampai sekarang. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwasanya Muhammadiyah itu memiliki ciri gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri memiliki 4 ciri gerakan organisasi, ciri gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Dan yang keempat adalah Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Mari kita coba kupas sedikit tentang pengertian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ciri dari gerakan Muhammadiyah itu. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dikatakan sebagai gerakan Islam karena Muhammadiyah dalam setiap langkahnya itu selalu menyandarkan pada ajaran Islam. Muhammadiyah selalu menyandarkan pada ajaran Islam. Muhammadiyah tidak mau melakukan sebuah amal ibadah tanpa ada perintah dari ajaran Islam yang utama, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Muhammadiyah itu memiliki pengertian juga bahwasanya adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber pada ajaran Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Itulah pengertian dari Muhammadiyah. Sedangkan tujuan dari pergerakan Muhammadiyah sendiri adalah mewujudkan masyarakat, mewujudkan ya, artinya menegakkan. Nanti dipotong Pak. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga
terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu adalah tujuan Muhammadiyah. Li'ila'i kalimatillah, meninggikan dan menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ini lahir atas dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkaji dan memahami Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan tidaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada yang baik, pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari sinilah Muhammadiyah bisa dikatakan organisasi yang lahir dari rahimnya orang Islam. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, di mana adalah Muhammadiyah selalu berjuang untuk memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat, memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Dimanapun tempat, Muhammadiyah selalu berusaha untuk berdakwah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar melalui wadah-wadah yang ada. Misalnya, Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan. Maka di dalam pendidikan itulah Muhammadiyah melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui ciri khususnya, melalui para warganya, melalui para anggotanya yang memegang teguh pada kepribadian ataupun daripada landasan-landasan ideologi yang dipegang oleh Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan kepada publik, memberikan pelayanan di bidang pendidikan, di dalam bidang sosial, ya, dengan dibuktikannya dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Kemudian juga Muhammadiyah memiliki panti asuhan, memiliki yayasan-yayasan sosial, dan kemudian Muhammadiyah juga memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan yang itu sangat mumpuni sekarang. Ya, buktinya dengan rumah sakit yang besar yang berdiri di kota-kota besar yaitu milik Muhammadiyah. Itu merupakan sebuah wujud daripada keinginan daripada Muhammadiyah untuk melayani masyarakat, dan kemudian selalu mencerminkan di dalamnya dengan ajaran-ajaran Islam, dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pengelola maupun para warga yang ada di dalam fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid berarti baru. Di dalam tajdid Muhammadiyah itu yang dimaksudkan adalah kembali, meletakkan pada tempatnya kembali. Artinya bahwasannya Muhammadiyah menginginkan segala sesuatu yang ada sekarang, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, dikembalikan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni. Karena kita tahu bahwasanya pada era sebelum kemerdekaan, kemudian setelah awal-awal kemerdekaan, masyarakat Indonesia itu masih sangat dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme dan peraturan-peraturan adat yang mana itu menurut Muhammadiyah banyak yang keluar daripada ajaran-ajaran Islam. Dan Muhammadiyah berdiri salah satunya juga adalah untuk mengembalikan ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran yang dipengaruhi oleh adat istiadat, dikembalikan lagi kepada ajaran-ajaran Islam yang murni, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan yang berperan di dalam proses kemerdekaan Indonesia. Terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh daripada Muhammadiyah yang mengikuti pergerakan-pergerakan nasional, yang mengikuti dalam proses kemerdekaan Indonesia. Tapi perlu kita ingat bahwasanya Muhammadiyah bukan partai Islam, Muhammadiyah bukan partai politik.
Muhammadiyah memperbolehkan umatnya Muhammadiyah memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Akan tetapi Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik tersebut. Artinya apa? Muhammadiyah tidak berpolitik praktis di dalam pemerintahan, tetapi memperbolehkan warganya untuk berpolitik, untuk bergabung dengan partai-partai politik. Tapi ingat, Muhammadiyah bukan partai politik. Dari sejak berdiri sampai sekarang Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik. Mungkin anak-anakku yang saya cintai, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya, sedikit sejarah tentang Muhammadiyah dan ciri-ciri daripada gerakan Muhammadiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita bersama-sama untuk memajukan sekolah kita, SMK Muhammadiyah 1 Malang. SMK Mutu maju, SMK Mutu maju menuju SMK Mutu maju, SMK Mutu maju. Kita jawes. Ya, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.